Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang penjadwalan proses. Penjadwalan proses. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses harus berjalan, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Tujuan penjadwalan, supaya semua pekerjaan memperoleh pelayanan yang adil, supaya pemakaian proses dapat dimaksimumkan, supaya waktu tanggap dan dapat diminimumkan berupa waktu tanggap nyata dan waktu tanggap maya. Supaya pemakaian sumber daya seimbang, turnaround time waktu sejak program masuk ke sistem sampai proses selesai, efisien, proses tetap dalam keadaan sibuk, tidak menganggur supaya terobosan output dapat dimaksimumkan. Tipe-tipe penjadwalan proses. Dua, prioritas. Mendahului antrian proses kalau proses itu berada di bagian belakang antrian. Maka dengan pemberian prioritas, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu sambil menunggu sampai kerja proses selesai. 3. Preempsi. Mendahului pada antrian proses kalau proses itu berada di bagian belakang antrian. Maka dengan pemberian preempsi, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu. Bahkan akan memberhentikan kerja proses untuk mengerjakan proses yang preempsi tersebut. C. Perhitungan pada kerja proses. Lama proses adalah lama waktu yang diperlukan untuk mengolah proses itu di dalam prosesor. Lama tanggap T besar adalah waktu yang diperlukan untuk proses sejak mulai sampai selesai diolah oleh prosesor. Terdapat dua macam lama tanggap, turnaround time dan response time. Turnaround time dengan memperhitungkan lama waktu yang digunakan untuk sebuah proses hingga keluaran. Response time tidak memperhitungkan lama waktu yang digunakan untuk sebuah proses hingga keluaran. Jika terdapat n proses serentak serta setiap proses memiliki lama tanggap sebesar t, maka setara lama tanggap tr adalah tr sama dengan jumlah ti dibagi n. Waktu sia-sia t besar dikurang t kecil. Waktu yang terbuang dalam antrian atau selama terkena preempsi. Rasio tanggap atau R besar T. Perbandingan di antara lama proses terhadap lama tanggap. Rasio penalti R besar P kecil. Perbandingan di antara lama tanggap terhadap lama proses. Seperti rumus di bawah ini. Dua, teknik penjadwalan proses. 1. Kategori penjadwalan proses tanpa prioritas, tanpa preempsi, dengan prioritas, tanpa preempsi, tanpa prioritas, dengan preempsi, dengan prioritas, dengan preempsi. 2. Teknik penjadwalan proses. Penjadwalan satu tingkat dan penjadwalan multi tingkat. Teknik penjadwalan satu tingkat. 3. Algoritma penjadwalan pertama dilayani. PT, PD atau FC, FS atau FIFO. Penjadwalan tanpa prioritas dan tanpa preempsi. Proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Jika tiba pada waktu yang bersamaan, akan dilayani sesuai dengan urutan pada antrian. Contohnya, nama proses saat tiba lama proses A04, B17, C33, dan D78. Dan seperti inilah tabel PT PD.
Teman-teman bisa melihatnya sendiri. Selanjutnya, algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan. Penjadwalan dengan prioritas tanpa preemsi. Terdapat 2 langkah. Penentuan berdasarkan pendeknya proses yang dilayani. Jika proses yang terpendek tersebut belum tiba, maka proses yang akan melayani proses yang telah tiba sampai proses tersebut selesai. Tabel proses PTD seperti ini. Sekian dulu yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.